Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari UI UX yang sebelumnya dijelaskan oleh Kang Faisal. Di sini saya akan memberikan materi mengenai pengenalan akan alat desain yang bernama Figma. Untuk selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajaran. Diharapkan peserta dapat mempelajari dan melatih penggunaan tools atau alat desain Figma secara masing-masing. Tidak ada materi secara khusus, tapi saya di sini akan memandu bagaimana cara menggunakan Figma. Di sini ada Figma dan Jam. Figma sendiri digunakan untuk mendesain UI, membuat wireframe dan juga style tiles, atau biasa kita sebut desain sistem. Untuk Jam ini merupakan fitur terbaru pada Figma, semacam collaboration whiteboard di mana kalian bisa berdiskusi dengan menggambar dan menggunakan sticky notes. Kalian bisa berkolaborasi juga menggunakan Jam ini secara brainstorming, penggabungan ide juga bisa di sini. Jadi untuk Jam ini tidak terbatas ya penggunaannya, seperti misalkan kalian juga dapat membuat ide bisnis di sini seperti SWOT, analisis SWOT juga bisa digunakan untuk bermacam-macam. Nah, di sini kita akan melihat video untuk penggunaan Figma pertama kali. Boleh ditonton ya. Di sini membuat tim secara baru, lalu bisa di invite link. Nah, lalu mungkin nanti ada perbedaan ya untuk penggunaan tim yang ada di video dan juga di Figma sekarang, karena kan Figma terus melakukan update. Nah, di sini kalian juga bisa explore berbagai bentuk, berbagai warna yang sudah disediakan oleh Figma itu sendiri. Lalu di sini juga ada membuat tim dan project. Setiap file wajib disusun ke dalam satu tim dan project, semacam folder. Jika mengikuti step by step yang ada pada slide 5, maka kamu sudah membuat sebuah tim project. Nah, pada video yang tadi kita tonton itu ada cara membuat tim dan juga project. Nah, di sini kita akan mengulas lagi bagaimana tim dan juga project dapat bekerja.
sini saya juga tidak lupa mengingatkan ya, untuk membuat frame terlebih dahulu, karena di Figma ini yang pertama kali Figma tampilkan adalah sebuah frame. Jadi kalian harus membuat desain yang berada di atas. Setelah membuat file dan juga tim, kita juga dapat menambah akses yang sudah ada. Nah, karena Figma merupakan desain tools berbasis cloud, setiap perubahan pada file yang kamu buat akan secara otomatis disimpan ke cloud. Dan dengan karakteristik berbasis cloud ini, kamu bersama tim kamu bisa mengaksesnya bersama-sama di mana saja dan kapan saja. Nah, berikut ini saya akan tampilkan cara untuk mengundang teman ke dalam file yang sama. Seperti yang dijelaskan tadi, ada email, kita bisa menggunakan email dan juga link untuk invite atau mengundang teman ke dalam sebuah tim atau project. Nah, di sini kita lihat untuk tim yang bisa di-invite itu seperti itu. Jika sudah ada, maka nama email atau nama user teman kalian akan tertera di bawahnya. Lalu untuk hak akses dapat diatur oleh administrator. Nah, setelah membuat project, tim, dan juga mengundang teman ke tim, di sini juga kita akan membuat halaman di dalam sebuah file. Di dalam sebuah file Figma, kamu bisa membuat maksimal 3 halaman berbeda, atau bisa kita sebut free plan, untuk membagi supaya file kamu lebih rapi. Penggunaan ini dapat kita lihat di video. Nah, untuk bag ini biasanya kita buat 3 macam, itu sudah cukup. Ada high fidelity wireframing, biasanya kita juga bisa membuat low fidelity wireframing. Juga ada design system atau style library yang tadi kita bahas. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa membuat desain UI dengan Figma. Di sini ada beberapa video untuk mendapatkan langkah demi langkah saat mendesain UI. Nah, mungkin nanti saya akan coba berikan PowerPoint-nya hanya untuk divisi software yang ada di grup. Nanti bisa lihat di grupnya. Lalu selanjutnya kita lanjut saja membuat komponen. Fitur komponen
membuat kamu dapat mendefinisikan UI elemen seperti button, text field sehingga dapat digunakan berulang kali atau kita sebut reusable. Jika ada kondisi di mana kamu perlu mengupdate sebuah UI elemen yang sudah digunakan di banyak halaman, maka kamu tidak perlu mengupdate satu persatu, tapi cukup mengupdate pada main komponennya saja. Ini dapat membuat kamu cepat saat mendesain, desain kamu juga dapat konsisten. Jadi tidak perlu repot-repot mengedit satu persatu, melainkan cukup satu komponen saja yang diedit, lalu maka semua komponen yang sudah diterapkan dapat teredit juga. Nanti kita akan coba buat satu persatu. Nah, di sini tadi sudah kita bahas sedikit membuat style library. Jika UI elemen dapat digunakan berulang dengan komponen, maka style seperti colors, text, effect juga dapat digunakan berulang kali dengan style library. Tujuannya supaya cepat dan mudah untuk mengupdate warna dan desain kamu dapat konsisten. Kekonsistenan ini juga dapat berguna untuk kerja tim, karena jika desain kamu konsisten, tim juga dapat terbantu dengan tidak mengubah apapun yang sudah kalian desain. Lalu selanjutnya kita bahas Figma. Tadi sekilas kita sudah bahas. Nah, ini untuk kali ini kita akan menggunakan fitur Figma untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam kelompok. Tugas bisa dikumpulkan menggunakan Figma. Di Figma ini juga ada fitur komunitas. Figma memiliki komunitas yang merupakan sebuah wadah di mana pengguna Figma membagikan file kerja mereka. Kita bisa memanfaatkannya untuk mempercepat proses kita saat mendesain UI ataupun wireframe. Kita lihat komunitasnya. Nah, ini terdapat komunitas yang berisi seperti komponen-komponen template yang bisa kita gunakan. Namun diingat kembali, karena ini hasil ciptaan orang, kalian harus merubahnya. Jadi jangan asal copy paste gitu ya. Nah, di sini terdapat beberapa banyak komponen-komponen yang bisa kamu ambil, seperti ini. Nah, ini juga ada beberapa tips and tricks, yaitu 30 times saving tricks from Figma expert, naming things in Figma, tips tipografi pada UX design, 14 advanced tips to design faster in Figma. Baik, selanjutnya kita mulai dengan membuat project baru atau project desain baru. Tadi kita sudah lihat cara untuk masuk ke Figma bisa menggunakan Google. Lalu kita akan membuat desain baru, klik new design file di sini. Kita buat satu. Kita coba buat satu, lalu pertama-tama kita buat sebuah frame. Frame ini akan menjadi latar belakang untuk membuat desain kita nantinya. Kita pilih Android semua. Nah, jika sudah terbuat seperti ini, kalian bebas untuk meletakkan elemen apa saja di sini.
ada rectangle, line, dan lain-lain. Kita juga dapat menambahkan image ataupun video. Selanjutnya kita tadi membahas page. Sini ada, kita bisa menambahkan page baru, misalkan style styles. Tidak lupa kita juga buat lagi frame. Nah, di sini kita bisa membuat seperti ini, drag seperti ini, atau kita bisa membuat dengan cara lihat di panel sini yang merupakan template yang sudah disediakan oleh Figma itu sendiri. Lalu kita buat sebuah desain button sini, lalu kita create komponen yang di atas sini, lalu kita bisa tambah varian. Nah, di sini kalian bisa langsung melakukan prototyping dengan mengklik prototype di bagian kanan bar ini, lalu kalian klik tanda panah bulat ini, hubungkan ke bawahnya varian 2 tadi yang kita buat. Lalu di sini saya akan mencoba saat hovering atau saat mouse di atas button, lalu efeknya akan kita coba smart animate saja. Nah, seperti itu, nanti Figma-nya akan membuat animasi secara otomatis. Lalu kita rubah dulu agar ada perbedaan saat dilakukan hovering nantinya. Baik, ini kita isi 00, 00, 0, hitam. Lalu kita ke asset, kita drag ke frame yang ini. Nah, di sini kan kita dapat dengan praktis memindahkan button yang sudah dibuat ke dalam suatu frame. Lalu kita coba jalankan. Nah, kita coba hovering. Nah, ini sudah berhasil berubah ya. Jadi prototipe tadi berhasil dilakukan. Untuk selanjutnya kita membuat sebuah aset warna yang kita buat dengan ellipse, misalkan ellipse kita buat warna kuning, lalu kita tambahkan di sini style, lalu kita klik create style. Nah, kita bisa menamainya. Contoh di sini saya kasih nama kuning. Deskripsinya misalkan apa ya? Dashboard. Oke, di sini sudah ada ya. Lalu kita lihat ke page 1. Untuk warna sendiri kita bisa ke sini lalu bisa dipakai. Nah, sebenarnya ini sudah teraplikasikan, cuma tidak terlihat karena bukan defaultnya, karena tadi defaultnya ada di button. Kita coba di sini. Untuk kuning ini berhasil diterapkan pada desain frame 1. Untuk selanjutnya kita buat sebuah font. Style font ini dapat kita buat seperti ini. Kita menekan teks, lalu misalkan teks. Teks ini kita dapat mencari fontnya terlebih dahulu. Misalkan King
tim sebesar 20 misalkan, lalu kita tengahkan. Nah, setelah itu kita bisa membuat seperti warna ya. Kita tambahkan create style, nama misalkan title 1, deskripsi, title dashboard misalkan. Create style kita coba di sini. Nah, di sini sudah ada ya text style. Nah, kita buat terlebih dahulu di sini. Berarti kan ini sudah secara default menggunakan title 1 yang telah kita buat tadi, test. Nah, ini sudah jadi. Kita itu mendesain secara konsisten. Jadi kita dengan mudah tinggal copy paste. Juga kita dapat membuat template sendiri dari komponen yang akan kita buat nantinya. Kalian juga dapat memberikan link untuk membuat project kalian, membuat project dengan tim. Di sini kalian dapat menggunakan copy link, juga dapat menggunakan email yang seperti tadi dicontohkan melalui video. Selanjutnya kita coba membuat tim baru. Kita masuk ke bar team, create new team, lalu create team. Nah, di sini kalian bisa menamai tim kalian, misalkan tim 7 misalkan, lalu create team. Nah, di sini kalian bisa menambahkan email yang akan kalian undang. Lalu ada starter, misalkan kalian mau upgrade, ada beberapa fitur tambahan yang disediakan untuk premium. Di sini saya coba yang free saja. Bisa dapat 3 files, 3 page, juga 1 project. Kita coba cost starter. Nah, di sini sudah ada project. Lalu kita masuk dulu, kita buat, bisa copy link, rename, remove, juga bisa membuat desain, juga quick game. Setelah kalian bisa mencoba sendiri apa yang sudah saya paparkan, kalian bisa membuat latihan dengan menggunakan duplikasi dari aplikasi yang sudah terkenal, misalkan Twitter, Nike, Netflix, YouTube, dan Instagram. Kalian boleh memilih satu dari 5 pilihan tersebut. Setelah selesai, kalian bisa kirimkan ke link Quickgame. Sebelum ke link Quickgame, kalian masuk dulu ke tim project. Setelah ke tim project, di sana akan ada file Quickgame. Nah, di sini saya akan contohkan, misalkan ini file atau desain kalian, kita copy saja, Ctrl C, lalu back to file, lalu masuk Oxygen Software. Di sini ada tugas 1 software. Lalu kalian paste di sini misalkan, lalu kalian geser, jangan sampai soalnya tertutup ya, karena membuat teman-teman kalian nanti kesusahan melihat tugas. Lalu di sini tambahkan section pada menu ini untuk memberi nama desain kalian, misalkan Tadang, misalkan nama kalian. Lalu jangan lupa
kalian lock agar desain kalian tidak dirubah-rubah oleh orang lain. Di sini ada lock atau unlock, Ctrl Shift L. Nah, di sini sudah tidak bisa diubah-ubah oleh orang lain. Mungkin sekian dari saya, kalian bisa eksplor lagi. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan.